Jilid 23 diawali dengan Misil dan para prajuritnya masuk ke tempat kejadian perkara. Kemudian ada juga Paman Cilsuk yang menerobos memaksa masuk ke balai kota. Sedangkan Bojong memberitahu Im Jong dan Hwarang lainnya bahwa Yusin dan Archeon berkemungkinan menyuruh pasukannya untuk membunuh Perdana Menteri Sejong. Mendengar akan hal itu, Im Jong seperti tak percaya akan hal itu. Bojong meyakinkan bahwa kemungkinan dalang dari semua ini adalah Tuan Putri. Hal itu dikarenakan peristiwa itu terjadi setelah Dewan Penguasa mencoba mengeluarkan Dokman dari urusan negara. Berita buruk itu pun sampai di telinga Raja Jinpyong yang kala itu sedang berbaring sakit. Pelayan raja menyuruh raja agar segera melarikan diri karena sedang terjadi kerusuhan di luar. Sedangkan Dokman dan Chuncu dihadang oleh Dai Nambu. Dai Nambu membawa paksa Tuan Putri dan Chuncu dengan alasan mereka akan dibawa ke hadapan raja. Di balai Yolson tampak kubu Seolwon dan Yusin tengah bersiap dengan pedang mereka masing-masing. Seolwon akan menangkap Yusin dan Archeon dengan tuduhan membawa senjata tajam saat rapat Dewan Penguasa sedang diadakan, serta adanya percobaan pembunuhan kepada Perdana Menteri. Yusin kemudian menjelaskan bahwa dirinya ataupun pengikutnya tidak ada niatan sedikit pun untuk membuat kekacauan apalagi percobaan pembunuhan. Mendengar perkataan dari Yusin tersebut, Dukjong selaku anak buah dari Bojong menunjukkan raut wajah yang aneh. Tak lama kemudian Yongchun maju ke depan. Yongchun mengecam perintah penangkapan Yusin dan Archeon tanpa didasari dengan persetujuan raja. Mendengar akan hal itu, Seolwon berjanji akan mendapatkan persetujuan dari raja. Sementara Misil sedang membawa surat persetujuan penangkapan ke kamar raja. Namun sayangnya raja sudah tak ada di kamarnya. Misil tersenyum dan dapat memastikan bahwa raja masih ada di sekitar istana. Di tempat lain, raja sedang bersembunyi di ruang bawah tanah bersama Ratu Maya, Sohwa, dan pelayan setianya. Pelayan tersebut memberikan segel kerajaan kepada raja agar tidak dimanfaatkan oleh Misil. Ratu Maya menanyakan siapa yang menusuk Perdana Menteri. Pelayan menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa. Yang jelas para pasukan perang Seolwon dan pasukan Yusin sekarang berada di balai kota. Sohwa menebak bahwa ini adalah kudeta. Raja kemudian flashback saat dulu ketika Raja Jinhung wafat dan terjadi pemberontakan kecil yang didalangi oleh Misil. Dengan begitu, Raja yakin bahwa kali ini Misil juga melakukan kudeta namun untuk memajukan dirinya sendiri sebagai raja. Ratu Maya gelisah dan mencari putrinya. Namun sayangnya di situ tidak ada yang tahu keberadaan Dokman. Raja mengingatkan agar segel kerajaan jangan sampai dipegang oleh Misil. Jika itu terjadi, maka Misil akan menuduh Dokman akan melakukan pemberontakan. Yang jadi masalah, Misil tahu tempat yang sedang dibuat persembunyian mereka saat ini. Sohwa akhirnya memiliki ide. Dia menawarkan untuk membawa lari segel kerajaan keluar dari istana. Raja menolak karena Misil tahu arah jalan keluar dari persembunyian ini. Sohwa kemudian menyuruh raja agar menjadi umpan di saat dirinya membawa lari segel tersebut. Di sisi lain tampak Dokman dan Chuncu dikawal ketat oleh Dai Nambu. Beruntung Pak Wono dan Godo tahu keberadaan Dokman. Pak Wono dan Godo lalu memiliki inisiatif untuk menolong Dokman dan Chuncu. Sementara Pak Wono mengalihkan perhatian Dai Nambu, Godo lalu menyusul dan melemparkan kayu besar ke arah pasukan Dai Nambu. Akibat itu Pak Wono berhasil lari bersama Dokman dan Chuncu. Namun sayangnya Godo harus tertangkap oleh prajurit Dai Nambu. Sementara di tempat lain tampak pelayan raja sedang menuntun Raja Jinpyong keluar menuju persembunyian. Tak diduga, Misil berani lancang kepada raja. Misil menyuruh para prajuritnya agar membawa paksa raja dan ratu. Di saat raja sudah dibawa pergi oleh prajurit Misil, tak lama kemudian Sohwa pun keluar. Di sisi lain, Pak Wono, Chuncu, dan Dokman tengah bersembunyi di salah satu gudang prajurit. Dokman berkata kepada Pak Wono dan Chuncu bahwa Misil sedang melakukan pemberontakan. Dokman berpikir cara untuk lari dari istana. Dia pun mencoba mengingat kejadian di mana dulu dia pernah tanpa sengaja masuk di ruangan rahasia. Ruangan rahasia tersebut terletak di kuil istana.
한 군데 있어. Dokman ingin pergi lewat ruangan rahasia tersebut. Namun yang jadi masalah, para prajurit sudah tersebar di seluruh sudut istana. Pak Wono kemudian menyumbangkan idenya dengan menyuruh Chuncu dan Dokman untuk memakai baju prajurit agar tak dicurigai. Di tempat lain, berita tentang tertusuknya Sejong akhirnya sampai pada telinga Bidam dan Parmin. Saat itu Bidam mengkhawatirkan Tuan Putri. Bawahan Parmin kemudian mengatakan bahwa Tuan Putri tidak terlacak, terlebih kini tidak ada yang boleh masuk di Balai Yolson. Bidam kemudian bergegas nekat akan menyelamatkan Tuan Putri. 자, 이거 어떻게 돌아가는지 알 수가 있어야. Sementara Sohwa yang sedang hendak keluar, tiba-tiba tak sengaja dia bertemu dengan Chilsuk. Melihat itu, Sohwa pun lantas berpura-pura bertanya kepada Chilsuk tentang perihal kekacauan di istana. Tak mau pujaan hatinya kenapa-kenapa, Chilsuk pun lalu menyembunyikan Sohwa di ruang rahasia milik Misil. Chilsuk meminta Sohwa agar sementara waktu tidak keluar sebelum Chilsuk memperbolehkannya. Saat Chilsuk keluar, Sohwa lalu mengambil segel kerajaan yang telah ia sembunyikan di kaki. Di tempat lain, terlihat raja sedang bersama Misil. Hajong dan Misaeng menuduh Yusin, Archeon dan semua bawahan raja telah mencoba membunuh Perdana Menteri. Hajong menambahkan bahwa ini adalah kudeta. Mendengar hal itu, ratu dan raja jelas marah. Misil lalu menjelaskan runtutan peristiwa yang terjadi hari ini. Misil berpendapat bahwa Dokman telah mengindikasikan pemberontakan. Oleh karenanya, Misil meminta izin agar raja menyetujui penangkapan Tuan Putri, Yusin dan Archeon. Raja bertanya, jika aku tidak memberikan persetujuan itu, maka apa yang kau lakukan? Misil menjawab dengan berani bahwa dia akan menggeledah istana untuk menemukan stempel persetujuan kerajaan. Setelah pertemuan itu, Misil diberitahu Dainambo bahwa Tuan Putri dan Chuncu berhasil melarikan diri dengan bantuan Nando yang tiba-tiba muncul. Karena Tuan Putri dan Chuncu sudah dipastikan masih berada di sekitar istana, oleh karenanya Misil menyuruh antek-anteknya agar segera menangkap Yusin dan kawan-kawan di Balai Yolson walaupun tanpa ada stempel kerajaan. Misaeng lalu bergegas menyuruh Sugiono agar segera melaksanakan perintah Misil. Perintah itu lalu diteruskan kepada Seolwon. Dukchong yang mendengarkannya pun jadi merasa ada yang aneh. Bagaimana tidak, Dukchong adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa Sugiono lah yang menusuk Sejong. Setelah itu, tanpa ragu Seolwon memerintahkan pasukannya untuk segera menangkap Yusin dan Archeon. Saat kedua kubu mulai memanas, lalu tiba-tiba Yongchun maju ke depan seraya menaruh pedang ke lehernya. Yongchun mengancam akan bunuh diri jika pasukan Seolwon tetap maju. Yongchun mempertaruhkan nyawanya dan menyuruh Archeon dan Yusin untuk pergi dari tempat ini. Dalam posisi seperti itu, Yongchun menghina Seolwon karena telah tega melakukan perbuatan yang keji. Yusin dan Archeon kemudian meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, Sugiono lalu menepis pedang Yongchun di saat dirinya sedang lengah. Setelah itu, seluruh pasukan mengejar Yusin dan Archeon. Di tempat lain, Misil mendapat berita bahwa seluruh pelayan raja tidak ada yang keluar, namun segel kerajaan menghilang. Chilsuk yang mendengarkannya pun jadi ingat bahwa mungkin saja Sohwa membawanya, karena dia adalah satu-satunya pelayan raja yang keluar. Chilsuk kemudian bergegas menemui Sohwa. Sementara di tempat lain terlihat Sohwa sedang membenarkan posisi segel untuk disembunyikan di kakinya. Ia mencoba keluar namun ruangan tersebut sudah dikunci oleh Chilsuk. Sohwa mencari kunci pintu dan tanpa sengaja ia mendapati sepucuk surat yang dijilid sebelumnya, diketahui itu surat milik Misil yang isinya tentang Bidam. Tak lama Chilsuk masuk dan menghampiri Sohwa. Chilsuk langsung to the point meminta segel tersebut kepada Sohwa. Chilsuk menasihati Sohwa untuk tak melayani raja karena itu bisa membunuhnya. Chilsuk terus memohon kepada Sohwa agar memberikan segelnya agar Sohwa tetap hidup. Sohwa menghindari Chilsuk dan menyebabkan segel tersebut terjatuh. Melihat itu, Chilsuk pun langsung mengambil segel tersebut tanpa sedikit pun kompromi dengan Sohwa.
Sementara Yusin dan Archeon terus berjibaku dengan prajurit Seolwon demi menghindari penangkapan. Jumlah yang banyak membuat Yusin dan Archeon cukup kalang kabut. Hingga akhirnya Archeon memutuskan untuk menghalangi pasukan dan menyuruh Yusin untuk pergi. Berita tentang lepasnya Yusin akhirnya membuat Misil dan yang lainnya bingung. Namun mereka sangat yakin Yusin dan Dokman tidak akan bisa keluar dari istana karena pasukan istana sudah berjaga di setiap sudut. 시간 문제이옵니다. 반드시. Tak lama kemudian, Chilsuk datang dan menyerahkan stempel kerajaan ke hadapan Misil. Misil menanyakan di mana Chilsuk menemukan itu. Chilsuk menjawab bahwa ia menemukan stempel kerajaan itu di gudang bawah tanah kerajaan. 도전. Misil sangat senang dengan adanya stempel tersebut karena ia bisa sesuka hati memberikan perintah apapun kepada bawahan raja. 대등축 포령에 이 옥새를 찍어 모두에게 공표합니다. Misil menyuruh Hajong untuk menginterogasi Yongchun, Kim Yun, dan Archeon guna memperoleh pengakuan bahwa Tuan Putri yang telah memerintah segalanya. Sementara Chilsuk mendapat perintah untuk mengerahkan Hwarang agar Yusin dan Dokman tidak bisa lolos. Di sisi lain terlihat Yusin yang sedang bersembunyi. Ia tampak kesulitan untuk lari dikarenakan sangat banyak prajurit yang berjaga. Yusin mengendap-endap sampai akhirnya dia panik karena bertemu dengan Dukchong. Awalnya Yusin mau melawan, namun karena Dukchong diam saja, Yusin pun jadi heran. Dukchong bahkan membiarkan Yusin bersembunyi dan berpura-pura tidak tahu apa-apa di saat prajurit sedang lewat. Dukchong kemudian menyuruh Yusin agar lari lewat gerbang barat. Dukchong juga memberitahu Yusin bahwa semua pasukan telah mendapatkan perintah untuk menangkap Tuan Putri. Mendengar info tersebut, Yusin berterima kasih kepada Dukchong dan lanjut pergi. Sementara di tempat lain, Paman Chilsuk memberitahukan pengumuman penangkapan Tuan Putri dengan disertai stempel raja ke hadapan semua Hwarang. Chilsuk mengatakan bahwa Tuan Putri telah memimpin sebuah pemberontakan. Hwarang Imjong dan yang lainnya pun tak percaya Dokman melakukan itu. Chilsuk kemudian memerintahkan semua Hwarang untuk mengarahkan nando-nandonya untuk mengepung Tuan Putri dan Yusin. Di sisi lain, Dokman, Chuncu, dan Pak Wono sudah bersiap melarikan diri dengan busana prajurit untuk penyamaran. Pak Wono menawarkan diri untuk memeriksa terlebih dahulu kuil yang katanya ada tempat rahasia. Saat Pak Wono pergi mengecek, Dokman dan Chuncu menunggu di luar. Lalu tak lama datanglah prajurit istana menghampiri Dokman dan Chuncu. Dokman sudah berusaha menyamar, namun tetap saja para prajurit itu mengenali Dokman. 아, 예. 동문 집결입니까? 공주님? 공주님 맞죠? Tanpa pikir panjang, Dokman pun lalu menendang bunuh salah satu prajurit dan kemudian bergegas pergi. Namun sayangnya usahanya gagal dan ia pun kembali terkepung para prajurit istana. 그만. Pak Wono yang mengetahui itu pun lantas kembali mencari jalan rahasia yang berada di kuil. Sempat tak menemui apa-apa, lalu tanpa sengaja Pak Wono menyentuh sesuatu yang tertempel di dinding tersebut hingga menyebabkan pintu itu terbuka otomatis. Di luar saat Dokman dan Chuncu terkepung, tak lama kemudian Yusin datang menghajar satu persatu prajurit istana. Hingga suatu ketika, saking banyaknya prajurit, akhirnya Chuncu pun tertangkap oleh salah satu prajurit. Prajurit tersebut mengancam akan membunuh Chuncu jika Yusin dan Dokman tak mau menyerahkan diri. 가십시오. Chuncu menyuruh Yusin dan Dokman agar pergi dan tak menghiraukannya. Melihat keponakannya terancam, Dokman tidak punya pilihan selain menyerah. Namun kejadian tak terduga terjadi. Ya, si Bidam muncul bak Spider-Man yang tiba-tiba muncul di atas genteng dan memanah sebagian para prajurit. Saat itu Bidam datang bersama para anak buah Parmin. Bidam dan Yusin lalu bersatu mengalahkan para prajurit istana. Saat prajurit lengah, Bidam lalu membuka gerbang istana dan mengajak Chuncu dan Dokman keluar. Yusin memerintahkan Dokman agar keluar bersama Bidam sementara dirinya akan menghalangi prajurit istana. Dokman tak mau pergi karena dia mengkhawatirkan Yusin. Tak lama Bojong dan Hwarang lainnya pun datang dan bergegas menghampiri Yusin dan Dokman. Mengetahui itu, Yusin lantas mengatakan kepada Dokman bahwa keselamatan Tuan Putri adalah kemenangan bagi kami. Yusin lalu menutup gerbang tersebut dan Bidam pun langsung mengajak Dokman untuk melarikan diri.
Sementara Dokman melarikan diri bersama Bidam, Yusin pun harus berjibaku melawan para prajurit istana yang sangat banyak. Tak lama kemudian, Seolwon datang dan memerintahkan semua huarang agar menangkap Yusin. 저자를 체포하라! Yusin menjelaskan kepada para huarangnya bahwa Tuan Putri telah difitnah. Sebagian huarang tampak tak tega melihat kondisi komandan mereka saat ini. Sebagian huarang pun maju menyerang Yusin. Pada akhirnya Yusin pun tak bisa apa-apa melawan banyak pasukan. Di sisi lain, Pak Wono terus mencari jalan rahasia di kuil istana. Setelah sekian lama, akhirnya Pak Wono tanpa sengaja menemukan ruangan yang mana ruangan tersebut ternyata adalah ruangan pribadi Misil. Ya, di situ Pak Wono lalu bertemu Sohwa. Pak Wono kemudian mengajak Sohwa keluar dari kuil tersebut. Namun sebelum itu Sohwa terlebih dulu mengambil surat Misil yang tersimpan di peti kecil untuk dibawanya pergi. 뭐라 했습니까? Di tempat lain, Misil murka karena Dokman telah berhasil meloloskan diri. Seolwon mengatakan bahwa hal itu karena Bidam yang telah menyelamatkan Dokman. Misaeng yang tak tahu apa-apa pun lantas mempertanyakan kepada Misil kenapa Bidam tak dibunuh saja. Karena yang tahu identitas Bidam adalah Seolwon dan Misil seorang. Misaeng menambahkan bahwa kini Parmin berani mengkhianati Misil. 뭐라 Misaeng tambah bingung saat Seolwon mengatakan bahwa Parmin tak mengajak Bidam berpesiar. 하세요. Misil mengakui bahwa semua ini adalah kesalahannya. Walaupun begitu, Misil tetap optimis dan fokus dengan rencana selanjutnya. 이 미실이 계획한 두 번째 단계로 넘어갑니다. Di tempat lain, Dokman, Chunchu, Bidam, dan Parmin sedang membahas tentang status Misil. Menurut Dokman, Misil tidak akan bisa naik tahta tanpa kekerasan meski dirinya memiliki otoritas bertahun-tahun. Dengan adanya kemungkinan tersebut, Dokman makin optimis dirinya akan menjadi penerus ayahnya. 신랑이 공주님이 살아나가시는 Kim Chunchu membenarkan akan hal itu dan oleh karenanya Yusin menyelamatkan Dokman. Dengan seperti itu, Dokman yakin bahwa waktu ada di pihaknya. 시간은 나의 편이. Sementara Misil bilang ke para antek-anteknya bahwa waktu tak berpihak dengannya. Oleh karenanya, dia nekat memerintahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Tuan Putri. Lebih parahnya, Misil menyuruh mereka untuk membunuh Dokman. 죽이셔야 합니다. Dokman juga membaca rencana Misil tersebut. Parmin dan Chunchu menyarankan Dokman agar bersembunyi saja. Namun Dokman secara tegas bilang bahwa tidak ada waktu dan tujuan untuk melarikan diri. Dokman memutuskan bahwa dia akan melawan Misil. 미실과 끝장을 볼래. 지금. Sementara di tempat lain, Chilsuk hendak menemui Sohwa di ruangan Misil. Namun setelah masuk ruangan, Chilsuk tak menemui Sohwa. Di tempat lain, Sugiono bersama pasukan menyiksa Goto dan kawan-kawannya. Sugiono menyuruh Nando-Nando itu agar mengaku bahwa Dokman telah memimpin mereka untuk memberontak. Sementara di tempat lain, hal yang sama juga dilakukan oleh Seolwon kepada Yusin dan Archeon. Archeon menyindir Seolwon yang telah berani melakukan tindakan keji padahal Seolwon dulu adalah seorang huarang. Seolwon dengan pintar menjawab bahwa kalian dan aku sama saja. Kalian dan aku sama-sama sedang menaikkan seseorang menuju tahta. Seolwon kembali memaksa Yusin dan Archeon agar mengakui pemberontakan yang dipimpin oleh Tuan Putri. Namun tetap saja Yusin dan Archeon tidak mengakui itu walaupun mereka harus disiksa. 미련하게 왜들 이러시나? Sementara di tempat lain, Hajong juga melakukan hal yang sama kepada Yongchun dan Kim Yun yang saat itu sedang diikat. Kim Yun mengatai perilaku besanya tak ubahnya seperti binatang. 주의 명이었다. 난 몰라요. Di tempat lain, Yongmo dan Putri Manmyong menemui Sejong yang saat itu sedang dirawat akibat luka tusukan. Yongmo seraya menangis memohon agar membebaskan Yusin suaminya. Yongmo yakin bahwa Yusin tak melanggar apapun seperti apa yang sudah dituduhkan kepadanya. Sejong mengatakan bahwa dia tak akan membunuh Yusin dan yang lainnya. Yang ia butuhkan hanyalah Tuan Putri Dokman. Oleh karenanya Sejong menyuruh Yongmo dan Manmyong agar membujuk Yusin dan Kim Yun untuk menunjukkan di mana tempat Dokman berada. Sementara Dokman terus memutar otaknya guna memperoleh ide untuk mengalahkan Misil. Dokman akhirnya terpaksa harus mempertaruhkan nyawanya dalam rencananya kali ini. Dan malam ini Dokman akan mengumpulkan orang-orangnya guna memulai sesuatu. 우리의 인원을 총동원하여 명을 수행토록 하세요. Ya, Dokman mengirimkan surat rahasia kepada para huarang yang netral terhadap Misil dan dirinya. Suara tersebut berbunyi kira-kira seperti ini. Atas nama Tuan Putri Dokman, pewaris tunggal sang raja, 공주 덕만의 이름 kunyatakan dan kuperintahkan pada semua pejabat istana dan rakyat Sila
tangkap misil yang sekarang hendak melakukan kudeta. 세주 미실을 주포하라. Di tempat lain, Bidam dan Dokman mengancam Chuchin. 어떤 약 Dokman menanyakan kepada Chuchin tentang hadiah yang diberikan misil kepadanya karena telah membantu memimpin pasukan sebanyak itu. 어떤 약조를 하였습니까? Chuchin menjawab bahwa dirinya telah diberikan tanah seluas 14 hektar dan kedudukan dewan oleh misil. Dokman tersenyum dan berkata bahwa hadiah itu sangatlah murah untuk ukuran sebuah bantuan kepada misil yang sedang melakukan kudeta tahta. Dokman memarahi Chuchin yang telah berani membantu misil melakukan kudeta. 이 드려야 Jujin yang hanya menjalankan perintah dari Sejong pun kaget karena tak mengetahui misil akan melakukan hal itu. Jika aku melakukan kudeta tahta, maka aku akan memberikan jauh lebih banyak hadiah kepadamu, kata Dokman. 그보다 더 많은 것을 드렸을 것입니다. Jujin hanya bisa terdiam mendengar perkataan Dokman tersebut. 기회를 주시지. Dokman meminta Jujin agar memberikan waktu untuk bernegosiasi dengannya. Setelah itu Dokman berbincang-bincang kepada Bidam. Dia menyadari bahwa posisinya saat ini adalah seperti yang dialami Raja Jinhung dulu. 호랑이에게 팔이 Yang mana Raja Jinhung dulu tangannya pernah digigit harimau saat sedang memegang pisau Seobdo. Namun pada waktu itu Raja Jinhung lebih memilih untuk mendorong pisau ke dalam tenggorokan harimau itu ketimbang harus memotong tangannya. 깊숙이 집어넣으셨다더군. Dokman ingin meniru cara Raja Jinhung tersebut dan memutuskan akan masuk lebih dalam pada masalah yang dibuat oleh misil. 예, 알겠습니다. Saat siangnya, para pejabat berbondong-bondong masuk ke istana karena surat perintah dari misil. Sementara misil terlihat menunjukkan surat perintah penangkapan Dokman kepada Raja dan Ratu. 것이냐? Raja bertanya, apa yang kau inginkan? 그 자리요. Misil tanpa malu mengungkapkan bahwa dia ingin tahta. 이제 와서 Raja menanyakan kenapa baru sekarang kau ingin menjadi raja. Raja mengungkapkan bahwa jika kau ingin mengambil tahta, kenapa nggak dari dulu? Jika kau dari dulu mengambil tahta, aku tidak perlu kehilangan Cheonmyeong ataupun harus membuang Dokman, kata Raja. 났을 것이고 Raja dengan penuh emosi bilang bahwa misil tak berani bermimpi dan bisanya hanya mencuri mimpi orang lain. Di sela-sela itu tiba-tiba Raja batuk darah. 빼앗겠다는 것이 Melihat itu, misil pun bergegas pergi menemui para pejabat di ruang rapat. Mula-mula misil menyuruh para pejabat agar kompak untuk menangkap Tuan Putri Dokman. Misil memalsukan perintah tersebut dengan menggunakan atas nama Raja. Misil menambahkan bahwa mulai sekarang dirinya akan membentuk pemerintahan untuk melindungi kerajaan. 폐하의 모든 권한을 Misil bilang bahwa Raja sudah mempercayakan dirinya untuk menggantikan Raja selama beliau sakit. Para pejabat yang mendengarkan itu pun lantas kaget. Begitu pula Jujin, dia tampak menyesal telah membantu Misil. Salah satu pejabat berkata dalam hati menduga bahwa ternyata ini adalah ulah dari Misil. 미실의 꾸민 짓이야. Lalu tak lama salah satu pejabat protes. 한 가지 Pejabat tersebut adalah ayah dari Hwarang Hwangyun. Pejabat tersebut memprotes tindakan Misil tersebut yang hanya mengumumkan surat perintah tanpa adanya perintah langsung dari mulut sang raja. Lagi pula penerus tahta satu-satunya adalah Dokman dan mengapa kita harus menangkap dirinya, tanya pejabat tersebut. 예. 계속 말씀. Mendengar itu Misil memberikan kode kepada Bojong untuk membunuh pejabat tersebut saat itu juga. Setelah itu Misil dengan berani kemudian menduduki kursi sang raja. Para pejabat yang menyaksikan kejadian itu tentu saja kaget dengan kelancangan Misil. 그동안 니놈들은 무엇을 했느냐? Dengan suara lantang, Misil berorasi seraya menyebutkan jasa-jasanya terhadap kerajaan yang sudah lama ia lakukan. Aku sudah mengorbankan seluruh jiwa dan ragaku demi kerajaan dan kini saatnya aku memimpin kerajaan ini. Misil juga mempersilahkan para pejabat untuk protes jika ada yang tak sependapat dengan dirinya. Namun sayang sekali para pejabat tidak ada yang berani menentang Misil. 폐하를 대신하는 위국 부령으로서 Misil kemudian membuat sebuah aturan baru yang sebenarnya aturan tersebut guna mencegah Dokman melakukan perlawanan. Peraturan tersebut adalah tidak ada yang boleh membawa senjata dan berkumpul melebihi 5 orang di dinding istana selain Kementerian Perang. 알겠느냐? Scene berpindah pada para prajurit istana yang sedang menempelkan pengumuman surat perintah penangkapan Tuan Putri. Para rakyat tampak terheran-heran membaca surat pengumuman tersebut. Bagaimana tidak heran, semalaman mereka menerima surat perintah dari Dokman untuk menangkap Misil, namun pagi ini mereka menemui surat perintah dari Misil untuk menangkap Dokman. 좀 이상하지 않아? 세준님 폐하의 Tak lama itu para prajurit istana menghampiri orang-orang tersebut. Para prajurit akan menangkap orang-orang tersebut karena dinilai telah melanggar aturan Misil yang melarang para warga berkumpul di dinding pengumuman melebihi 5 orang.
Sementara di tempat lain, Selwon memberikan kenaikan jabatan kepada Sugiono karena telah berjasa membantu Misil. Selwon memberikan tugas baru kepada Sugiono dan Park untuk mengawasi rumah para pejabat dan penguasa. Selwon kemudian bertanya apakah ada pergerakan Hwarang untuk saat ini. Sugiono menjawab bahwa sementara ini masih belum ada pergerakan. Selwon meminta Sugiono agar mengawasi pergerakan para Hwarang. Jika ada yang mencurigakan, laporkan segera kepadaku, ucap Selwon. 기색이 있으면 즉시 보고하거라. Saat Selwon pergi, Park bertanya kepada Sugiono apakah raja menyetujui perintah Selwon yang mengawasi seluruh rumah pejabat. 세주께서 하시. Sugiono menjawab bahwa itu adalah perintah dari Misil. Sugiono meyakinkan Park bahwa Misil tidak pernah bertindak tanpa sebuah pembenaran. 그게 무슨 소린가? Di ruangan Hwarang, tampak Hwang Yun bertanya kepada teman-temannya atas insiden kematian ayahnya saat sidang sedang dilakukan. Hwang Yun bingung karena dia tak tahu kesalahan apa yang diperbuat oleh ayahnya sehingga dirinya dibunuh. Hwarang Sun Yul menanyakan kepada Piltan tentang kejadian yang sedang dialami istana akhir-akhir ini. Sun Yul bertanya karena Piltan mungkin saja tahu karena ayahnya telah memimpin 5.000 pasukan menuju istana. 벌어졌으니 Piltan masih membela ayahnya dan beralasan bahwa ayahnya telah membantu menggagalkan pemberontakan. 수정이 움직이는 것은 당연한 거 아닌가? Untuk memastikan lagi, Dukjeong lanjut bertanya apakah Jujin dan pasukannya datang sebelum insiden ataukah sesudah insiden pemberontakan. Jujin mengelak dan tak bisa menjawab apa-apa karena memang ayahnya datang sebelum pemberontakan. 자네들도 Keempat Hwarang yang ada di situ kemudian saling mengungkapkan kejadian semalam saat Tuan Putri mengirim perintah untuk menangkap Misil. Dukjeong mengatakan bahwa selama ia hidup dirinya tak pernah melihat Misil melanggar hukum. Namun atas kejadian di mana terbunuhnya ayah Hwang Yun di saat rapat tadi, hal itu tentu saja menambah kejanggalan. 맞네. Dukjeong mengungkapkan bahwa tidak ada bukti nyata bahwa Tuan Putri bersalah. Semua hanya dugaan, kata Dukjeong. 아직 명백하게 밝혀진 사실이 아무것도 없지 않는가? Im Jong lalu berpikir keras akan hal itu. 호재공께서는 Mereka berempat bingung dan ingin mendiskusikan masalah ini kepada Hoja yang saat ini tengah pulang kampung. Sementara di tempat lain, Hoja menerima surat dari ayahnya. Surat tersebut adalah perintah dari Misil dan Tuan Putri. Ayah Hojai bingung karena dia mendapat kedua surat sekaligus yang isinya sangat bertentangan. Scene berpindah pada Jujin yang memenuhi panggilan Misil. Misil mengucapkan terima kasih kepada Jujin karena telah membantu pencegahan pemberontakan. 서라불 근처에 와서 대기. Selwon mengusulkan agar Jujin diangkat menjadi dewan penguasa dan akan menetap di ibu kota. Namun Jujin menolak halus dan bilang bahwa tempat asalnya adalah Sangju. Misil menegaskan bahwa semua dewan penguasa yang tinggal di ibu kota sama saja. Mereka sama-sama rela meninggalkan tanah kelahiran dan semua prajuritnya. Misil tetap bersikeras akan mengangkat Jujin menjadi dewan penguasa. 바로 마련해드릴게요. 예. Malamnya Jujin menghampiri anaknya. Jujin menceritakan kepada Piltan bahwa Misil telah mengangkatnya menjadi dewan penguasa. Sang anak kaget karena dengan begitu maka ayahnya akan meninggalkan para prajuritnya. Terpaksa Jujin harus rela meninggalkan 5.000 prajuritnya di Sangju. Jujin menambahkan bahwa pihak Misil berencana akan memotong tubuh dan mengikatnya. Jujin kemudian flashback saat Dokman memberitahu bahwa Misil mencoba merebut tahta. 위에 오를 것입니다. Benar saja, Misil memang berniat akan memisahkan para prajurit desa dari pemimpinnya. 불러올 Dengan menggunakan otoritasnya untuk mengambil alih prajurit, Misil yakin dirinya akan lebih mudah menyuruh raja untuk turun tahta. 그들의 병력과 그들을 떼어놓으라는 말씀이지. Namun yang jadi masalah adalah Dokman, pikir Misil. Selwon menenangkan Misil karena Chilsuk sebentar lagi akan melancarkan rencananya. Saat malamnya, para mayat Nando dibuang di lokasi yang sudah disediakan. Namun ada salah satu prajurit Parmin sengaja dibiarkan hidup. Hal itu karena Chilsuk ingin mengikuti arah di mana prajurit itu akan menemui tuannya. Chilsuk mengendap-endap mengikuti arah di mana tujuan prajurit itu. Prajurit tersebut akhirnya sampai di markas Parmin. Parmin menyuruh anak buah yang lain untuk memeriksa di luar siapa tahu ada yang mengikuti. Saat itu, Chilsuk berada di atas genteng agar tak diketahui para anak buah Parmin. Keesokan harinya di persembunyian Bokyawe, Wolya berniat akan membebaskan Yusin dan Archeon. Dalam pelariannya, Pak Wono dan Sohwa tanpa sengaja bertemu dengan Wolya. Pak Wono dan Sohwa lalu diantar di tempat Bidam dan Chunju. Sohwa menanyakan di mana Tuan Putri. Chunju menjawab bahwa nanti Bidam akan mengantar. Sohwa melihat Bidam tampak menunjukkan raut wajah anehnya.
Hal itu tentu saja membuat Bidam semakin curiga. Terlebih Sohwa saat itu tengah membawa surat misil. 엄마, 공주님. Lalu saat malamnya Sohwa bertemu dengan Dokman. Sohwa mengatakan bahwa Yang Mulia Raja saat ini sedang menjadi tahanan misil. Di tempat lain Parmin memberikan rencana kepada Wolya guna menyelamatkan Yusin dan Archeon. 이 방법이 제일 좋을 것 같습니다. Lalu saat tengah malam Wolya dan para pengikutnya memakai topeng dan berpura-pura menjadi mayat di tempat pembuangan. Tanpa mereka sadari, aktivitas mereka telah dilihat oleh Chilsuk. Saat pasukan istana datang untuk menumpuk mayat, lalu Wolya dan pasukannya menghabisi mereka saat itu juga. Setelah itu, mereka memakai pakaian para pasukan tersebut dan berpura-pura menjadi prajurit pembuang mayat. Kejadian tersebut diceritakan Chilsuk kepada Misil. Misil berniat akan membebaskan Yusin sebagai umpan untuk mengetahui keberadaan Dokman. Para pasukan lalu memindahkan Yusin ke tempat tahanan Goto. Goto, Daipung, dan Guksan menangis melihat kondisi Yusin yang mengenaskan. Melihat kondisi itu, lalu salah satu Nando berteriak memberitahu penjaga bahwa seseorang telah mati. Wolya dan pasukannya yang sudah menyamar lalu diperintahkan untuk mengkonfirmasi. Wolya dan Solji kemudian berpura-pura membawa mayat yang padahal itu adalah Yusin. Mereka tak sadar kalau perjalanan mereka sedang diikuti oleh Chilsuk dan pasukannya. Wolya akhirnya berhasil membawa Yusin ke markas di mana Dokman bersembunyi bersama dengan yang lainnya. Chilsuk memerintahkan agar prajuritnya tidak gegabah. Menurut Chilsuk, dia hanya perlu mengamati situasi terlebih dahulu. Karena target Chilsuk kali ini adalah Dokman. Sementara Yusin yang baru saja bertemu Dokman di ruangan, tiba-tiba dari luar terdengar suara gaduh. Di luar tampak pasukan Chilsuk tengah menghujani panah ke arah para penjaga. Salah satu pasukan yang sekarat masuk memberitahu Dokman bahwa pasukan misil sudah datang. Wolya, Yusin, Sohwa, dan Dokman kini terkepung. Dokman sangat kebingungan sementara di tempat lain Misil berkata dalam hati. Berkata dalam hati dengan penuh keyakinan bahwa rencananya kali ini untuk membunuh Dokman pasti akan berhasil. Dan jilid 23 pun terpaksa bersambung.